Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ilmiana Mizanti ya, NIM CA2422206888. Izin mempresentasikan tentang urgensi reformasi pajak kripto di Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi susunan tugas CER atau Current Event Report dari mata kuliah perpajakan internasional yang diampu oleh Bapak Rian Nugraha. Berita yang saya angkat adalah tentang urgensi kripto di Indonesia, tepatnya adalah pengenaan pajak kripto di Indonesia. Sumber berita dari cnbcindonesia.com. Berita ini membahas permasalahan pengenaan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku industri dan regulator. Pada momen Bitcoin Pizza Day pada tanggal 22 Mei 2025, tokoh-tokoh penting industri kripto seperti Oscar Darmawan dari Indodex dan juga Hamdi Hasarbaini dari BTW mengemukakan kritik dan harapan terhadap kebijakan pajak kripto yang dinilai kurang mendukung perkembangan industri. Permasalahan utamanya adalah perubahan status aset kripto yang awalnya dikategorikan sebagai komoditas digital dan dikenakan PPN serta PPh berdasarkan PMK nomor 68, kini diubah menjadi di bawah pengawasan OJK dan dianggap sebagai aset keuangan bukan komoditas. Permasalahan yang kedua adalah pengenaan PPN 0,11% dinilai tidak relevan. Pelaku industri menilai PPN tidak seharusnya dikenakan terhadap aset keuangan sebagaimana saham atau obligasi yang bebas dari PPN. Permasalahan selanjutnya adalah permintaan revisi regulasi. Pada saat ini, PMK nomor 81 tahun 2024 sedang dalam tahap revisi agar PPN dihapus dan hanya dikenakan PPh final sebesar 0,1% untuk transaksi kripto. Permasalahan terakhir adalah komparasi internasional. Meskipun pajak kripto di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan juga Australia, namun tetap saja Indonesia masih tertinggal dari negara-negara yang membebaskan pajak kripto sama sekali seperti El Salvador, Swiss, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Teori ketentuan perpajakan internasional dalam konteks pajak kripto ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori sumber dan domisili. Pada teori ini, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan di mana subjek pajak berdomisili. Contohnya, Indonesia mengenakan PPh atas transaksi kripto yang dilakukan di platform lokal meskipun pelakunya WNA. Untuk prinsip domisili, negara mengenakan pajak berdasarkan tempat tinggal atau kewarganegaraan wajib pajak termasuk atas penghasilan dari luar negeri. Contohnya, Amerika Serikat mengenakan pajak global atas seluruh penghasilan warga negaranya termasuk dari kripto di luar negeri. Prinsip sumber dan domisili ini menjelaskan perbedaan kebijakan antar negara dalam memajaki kripto. Negara seperti Amerika Serikat lebih agresif karena memakai prinsip domisili secara ketat. Yang kedua adalah teori netralitas pajak internasional, yaitu capital export dan capital import neutrality. Pada capital pada capital export neutrality, pajak seharusnya tidak memberikan keuntungan kompetitif kepada investasi domestik terhadap investasi luar negeri. Untuk capital import neutrality, semua investor dalam suatu negara harus dikenakan pajak yang sama atas penghasilan yang diperoleh di negara tersebut tanpa melihat asal negaranya. Indonesia sedang menyeimbangkan kedua prinsip ini dengan tidak memberatkan pajak kripto domestik agar industri tumbuh dan juga tetap mengenakan pajak kepada semua pelaku pasar asal transaksinya dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Yang ketiga adalah prinsip perlakuan yang setara, yaitu neutrality dan equity principle. Neutrality adalah pajak seharusnya tidak mendistorsi keputusan bisnis dan investasi. Dalam konteks ini, kripto sebagai aset keuangan seharusnya diperlakukan setara dengan saham, yaitu tidak dikenakan PPN. Pada prinsip equity atau keadilan, sistem perpajakan harus adil terhadap semua jenis penghasilan. Jika saham tidak dikenai PPN, maka kripto juga tidak semestinya dikenai PPN demi keadilan horizontal. Yang keempat adalah treaty shopping dan arbitrase pajak.
Meskipun tidak disebut langsung dalam berita, hal ini relevan secara teoritis. Negara-negara bebas pajak kripto seperti Swiss, El Salvador, Uni Emirat Arab, Panama dapat menjadi surga pajak bagi investor kripto global. Investor dapat berpindah yurisdiksi atau melakukan arbitrase pajak atau memanfaatkan celah perbedaan tarif antar negara agar beban pajaknya rendah. Yang kelima adalah prinsip efisiensi fiskal dengan tujuan bukan yang mohon maaf, yang kelima adalah prinsip efisiensi fiskal atau fiscal efficiency principle. Pada prinsip ini, tujuan perpajakan bukan hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga kelangsungan sektor ekonomi baru seperti kripto. Pajak seharusnya cukup ringan dan efisien agar tidak mematikan potensi pertumbuhan ekonomi digital. Untuk solusi dan untuk solusi dari teori perpajakan internasional atas berita ini, yang pertama adalah menghapus PPN atas transaksi aset kripto. Berdasarkan prinsip netralitas dan prinsip perlakuan setara, alasannya adalah produk keuangan seperti saham dan obligasi tidak dikenai PPN. Jika kripto kini dianggap sebagai aset keuangan di bawah OJK, maka pengenaan PPN tidak lagi relevan. Hal ini mendukung keadilan horizontal dan menghindari distorsi pasar keuangan digital. Yang kedua adalah mempertahankan tarif PPh final rendah 0,1% untuk kripto. PPh 0,1% bersifat kompetitif sehingga secara global dan tidak menghambat transaksi. Tarif ini juga menunjukkan bahwa Indonesia netral terhadap investor baik lokal maupun asing karena perlakuan pajaknya ringan dan setara. Yang ketiga adalah hindari pajak berganda atas transaksi kripto. Berdasarkan prinsip source residence dan capital export neutrality, investor asing yang bertransaksi di Indonesia bisa dikenai pajak oleh negara asalnya juga dan akan menimbulkan resiko pajak berganda. Pajak berganda ini akan mendorong investor mencari alternatif pasar luar negeri yang lebih ringan atau capital flight. Indonesia dapat menyusun atau memperbarui perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B untuk menyertakan transaksi kripto sebagai objek pajak yang jelas. Indonesia juga dapat mempertimbangkan mekanisme kredit pajak atau pembebasan bagi WNA sesuai dengan prinsip internasional. Yang keempat adalah adopsi prinsip de minimis atau threshold bebas pajak. Alasannya adalah transaksi bernilai kecil misalnya 5 juta, di bawah 5 juta, sebaiknya tidak dikenakan pajak demi efisiensi dan biaya kepatuhan yang lebih rendah. Hal ini mengurangi beban pelaporan terutama untuk investor kecil atau retail. Solusinya dengan menambahkan klausul PMK bahwa transaksi mikro kripto dibebaskan dari pungutan pajak atau cukup dilaporkan tanpa pembayaran. Yang kelima adalah buat sistem perpajakan terintegrasi dan edukatif untuk kripto. Pajak kripto bersifat teknis dan kompleks sehingga perlu sistem pelaporan otomatis agar efisien. Edukasi pajak kepada pelaku industri penting untuk mendorong kepatuhan sukarela. Jadi kesimpulannya, untuk solusi persoalan pajak kripto di Indonesia ini harus selaras dengan prinsip-prinsip perpajakan internasional seperti netralitas dan keadilan, efisiensi fiskal, capital import neutrality, capital export neutrality, prinsip source dan residence, dan administrasi yang efisien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.